satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya turun asing, kakiku satu langkah pasti. Langkah pasti. Izin bertanya, Prof. Pertanyaan saya mungkin tidak receh kok, Prof. Ya, tidak boleh tanya receh ya. Tanya yang tajam. Prof, saya itu sebelumnya bangga dengan aksi-aksi dari kampus-kampus di Jogja, terutama sebagai pelopor gerakan adanya penyelamatan demokrasi, Prof. Yang mana diinisiasi oleh dari para guru besar dari Sivitas Akademika, dimulai dari Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan Universitas Islam Indonesia, dan dilanjutkan oleh kampus-kampus saya di seluruh Indonesia. Ternyata ada beberapa dari rektor-rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata takut, Prof, untuk ikut menyuarakan hal yang sama. Oke, dan pertanyaan saya, Prof, apakah Prof Mahfud sebelum mundur dari jabatan Menko Polhukam ataupun saat sampai detik ini mendapatkan laporan adanya itu? Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin saya terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir. Ya. Dan ini akan terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Itu. Nah, oleh sebab itu karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan Sivitas Akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain. Yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Bro! ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Terus. Prof Mahfud, aduh saya deg-degan. Oh, deg-degan, saya juga deg-degan. Maaf ya. Silakan. Namanya siapa? Saya Erlian, Prof. Saya dari Kalimantan asli. Ya. Sebuah kehormatan buat saya bisa berkomunikasi langsung dengan Prof Mahfud. Semoga Prof Mahfud mau menjawab pertanyaan saya ya, karena pertanyaan saya ini singkat tapi tidak receh. Nah. Boleh. Bagus. Tabrak, Prof. Oke.
Ini soal DKPP ya Prof ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Iya. Oke. Prof, hari ini DKPP memutuskan Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU telah melanggar kode etik ketika menerima pencawapresan Gibran. Bagaimana Prof? Kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Wah. Abrak, bro. Oke, saya jawab. Saudara, secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasyim Asyari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan Saudara Hasyim Asyari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asyari. Kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya, ya. Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang. Sama dengan soal kasus Mahkamah Konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat. Sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika. Tapi menurut konstitusi, oke, keputusan jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar. Itulah sebabnya lalu Uncle Usman lalu diberhentikan. Itu sudah jelas melanggar etika berat. Dan sekarang Uncle Usman ini mengadu lagi ke PT UN agar pencopotannya dibatalkan. Saudara, itu salah lagi. Karena PT UN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sedangkan keputusan MK ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional Dewan Etik. Sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Uncle Usman. Tidak boleh.